Shalom, haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, kami berserah dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang orang beruban di jalan benar. Ya. Orang beruban di jalan benar. Kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Amsal 20:29, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Haleluya. Nah, kita melihat yang pertama Romawi 1, modal umur. Kalau orang beruban berarti sudah cukup usianya, sudah cukup tua. Ya. Nah, masing-masing mempunyai jatah umur dari Tuhan yang tidak sama. Ada yang dapat umur pendek, ada yang panjang, tetapi ini modal, ya. Ini modal, baik yang panjang, baik yang pendek, modal umur ada. Dengan modal ini, kita bisa menghasilkan banyak hal untuk kekal. Baik dalam neraka karena pemakaian yang salah, atau dalam surga karena pemakaian yang betul. Ya. Jadi modal umur ini kalau salah pakai berakhir di neraka. Tapi kalau kita pakai dengan betul, sesuai dengan firman Tuhan, berakhir dalam kerajaan surga. Dua-duanya kekal. Nah, pada siapa kita menginvestasikan modal ini supaya menghasilkan laba? Pada siapa kita menginvestasikan modal ini supaya menghasilkan laba? Ini tidak sama untuk setiap orang beriman. Bahkan saudara kembar pun nggak sama. Yakub dan Esau jelas tidak sama. Cara pemakaian modalnya masing-masing nggak sama. Ya. Ada yang bisa menghasilkan sedikit, ada yang sangat banyak, ada yang tidak ada hasilnya. Kosong. Ya. Ada yang tidak ada hasilnya. Nah, kita harus ingat bahwa satu saat ya, modal ini harus dikembalikan. Ya. Nah, kalau dikembalikan habis sama sekali, ya, habis. Lain daripada modal, uang, atau harta. Orangnya mati, masih ada sisanya yang tertinggal. Ya. Kita melihat ya, warisan dari orang tuanya meninggal, masih ada sisa hartanya. Tapi kalau modal usia, orangnya habis, orangnya mati ya habis. Tidak ada sama sekali, ya. Tidak ada sisa yang tertinggal, tidak ada sama sekali. Ya. Tetapi modal umur ini habis waktu mati, nggak bisa dipakai siapa-siapa, nggak bisa. Kalau modal uang atau harta masih bisa dipakai turunannya, ya. Mungkin orang tua meninggalkan harta entah berapa, itu masih tersisa, tertinggal waktu sang orang tua meninggal, hingga bisa dipakai oleh keturunannya, anaknya. Ya. Tapi kalau modal umur mati ya selesai, sudah habis, tidak ada sisa lagi, nggak bisa dipakai oleh orang lain. Sebab semua orang pasti mati, saudaraku. Ya. Ini tidak bisa dihindarkan.
pada saat seperti ini akan datang. Kematian itu, ya, sekarang tergantung orang itu pada waktu dia hidup, dia investasikan di mana. Dia betul-betul investasikan atau tidak. Nah, nanti pada waktu kekekalan bisa dilihat di neraka atau di surga. Sebab itu saya katakan, why orang yang bodoh yang tidak memakai modalnya dengan baik untuk kekal. Sembarangan. Ya, nanti apa katanya lah. Kan saya masih muda, masih panjang. Siapa bilang? Nah, ada yang mati muda, ada yang mati di pertengahan umur, ada yang mati dalam usia yang sangat tua. Kita tidak tahu hari kematian, tapi kita tahu kita diberi jatah umur modal umur ini. Selagi kita masih bernapas, kita pakai dengan baik. Jangan bodoh, jangan disia-siakan. Ya. Orang bodoh itu sesat dan binasa. Amsal 10 ayat yang ke-21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Sebab itu, kita harus bisa memakai modal ini dengan baik untuk kekal. Nah, kalau kita punya tujuan, seperti Paulus mengatakan, aku melupakan yang di belakang, aku berlari kepada tujuan. Dia betul-betul ngotot, dia betul-betul berjuang, dia pakai modal usia umur ini sehingga Paulus mencapai garis akhir dengan baik. Ya, kita harus memakai untuk bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya. Sebab kesempatan untuk memakai modal umur ini hanya satu kali dan waktunya terbatas dalam dunia ini. Ya, waktunya terbatas. Entah dia 30 tahun, ya hanya dia bisa memakai 30 tahun. Dari lahir sampai usia sekian, mungkin belum bisa memakai dengan baik, tapi setelah itu dia bisa pakai dengan baik. Ya. Ada yang dari kecil, dia sudah ikut sekolah minggu, dia sudah dengar firman Tuhan, dia baik-baik mempergunakan hidupnya, karena diisi firman Tuhan. Itu untungnya besar. Untungnya besar. Ya. Bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya perkara yang kekal. Sebab itu, jangan menyia-nyiakan modal umur ini. Hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Manusia seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Ya, kita tidak tahu kapan berakhir umur kita. Pinjaman umur ini kapan diminta oleh Tuhan? Kita tidak mengerti. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, sebab itu jangan sia-siakan. Ya, kesempatan ini tidak terulang lagi. Bahkan kalau salah pakai, akibatnya celaka untuk kekal. 2 Romawi 2, cara memakai modal umur ini. Ya. Semua cara-cara ini untuk orang beriman, orang yang sudah lahir baru, bukan untuk orang lama. Ya, bukan untuk orang lama. Mereka tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi cara memakai modal umur ini, semua cara ini untuk orang beriman, orang yang sudah lahir baru, bukan untuk orang lama. Kalau orang lama, mereka tidak mungkin bisa mengerjakannya. Tepat sasaran. Kita bisa menginvestasikan modal ini hanya dalam 2 perusahaan, dalam tanda petik
dua perusahaannya, yaitu kerajaan surga dan kerajaan iblis. Tawaran dan rayuan dari iblis, yaitu dunia ini, sangat menggiurkan, sangat menarik ya. Dengan segala kesukaan, segala kekayaan dunia yang kelihatan ini. Ya. Dan bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Sebab itu pada waktu setan nawarkan pada Tuhan Yesus, kalau kamu menyembah aku, semua ini aku berikan. Bisa dirasakan. Ya. Tawaran Tuhan itu jauh lebih indah dan kekal. Tetapi seringkali orang berdosa dan umat Tuhan yang duniawi, matanya dibutakan oleh setan. Nah, 2 Korintus 4 ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Matanya dibutakan. Ya. Orang Kristen duniawi, orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh, itu matanya dibutakan ya, oleh iblis. Nah, sehingga tidak bisa melihat keindahannya, hanya melihat salib, sengsaranya saja. Kita harus ingat tujuan kita supaya tidak sampai ditipu oleh iblis. Bahkan berulang-ulang ditipunya. Satu kali mungkin tergelincir, diulangi lagi, diulangi lagi. Itu bebal, itu bodoh. Ya. Sampai berulang-ulang. Nah, saya coba beri contoh begini. Mungkin satu orang mau pergi ke Singapura, belum pernah pergi, ya, tapi dia lihat, saya naik pesawat A di gate 1 atau gate 2 dan seterusnya. Nah, waktu si A ini naik, waktu orang ini naik pesawat, dia lihat, dia tanya, ini kepada orang yang kumpul bersama di terminal itu, dia tanya, ini pesawat mau menuju kemana? Oh, ke Singapura. Oh ya, aman. Pesawat apa Bapak menumpangi? Pesawat A. Oh ya, aman. Berarti sama-sama tujuannya. Karena mereka menunggu pesawat itu tujuannya ke Singapura. Ya, sehingga mereka tenang. Tenang. Karena satu tujuan. Jangan kumpul dengan orang yang tujuannya bukan ke Singapura atau ke Arab. Waduh, ya repot. Sebab itu kita mesti sering bertanya, Bapak kemana? Nanti nggak berapa lama lagi tanya mungkin ke seorang ibu mau menuju kemana? Ke Singapura. Oh ya, betul, aman. Begitu juga saudaraku, ya. Begitu juga kalau tujuan kita surga, jangan cari pesawat atau gereja ya, yang salah. Ya. Kalau tujuan kita surga, jangan cari pesawat atau gereja yang salah. Gereja yang betul itu tempat mengolah, mengajar kebenaran firman Tuhan, mendidik umatnya untuk pikul salib di jalan sempit, membetulkan yang rusak, supaya betul-betul masuk surga. Sebab itu orang-orang harus selalu bertanya, ya, apa gereja ini membawa saya ke surga? Loh, kok menyampaikan firman-Nya tentang Sodom, tentang Gomora, tentang kesukaan-kesukaan duniawi? Wah, salah ini. Ada dosa dibiarkan, enggak apa-apa. Pelayannya istri 2 juga enggak apa-apa. Wah, salah masuk gereja ini. Berbahaya. Gereja itu tempat membetulkan yang rusak. Ya, membetulkan yang rusak. Sebab itu
Jangan sampai kita ada di sebuah gereja yang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Itu berakibat fatal. Sebab itu kita harus selalu bertanya. Artinya begini, cocok nggak gereja ini dengan firman Tuhan? Kalau nggak cocok, ya tinggalkan. Tinggalkan. Kalau gereja itu tidak mengajarkan hidup benar, hidup kudus, hidup di jalan sempit, ada di jalan lebar silakan. Mau judi silakan, mau mabuk silakan. Wah, ini gereja Sodom Gomora. Bahaya, bahaya saudaraku ya. Sebab itu kita harus pastikan kita masuk gereja searahnya ke surga. Jangan berakhir di neraka. Ya. Isabel itu bercokol di gereja. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi jelas saudara, Isabel ini nabiah katanya, tapi ngajarnya nggak benar. Nah ini mesti waspada. Kita dididik dalam satu gereja yang benar, itu seperti kita naik pesawat menuju ke sorga. Jalannya harus berada di jalan sempit, jalan penyangkalan diri. Kalau kita dibawa ke jalan lebar, kita tolak. Sodom Gomora itu senang, menyenangkan bagi daging, saudara. Anggur Sodom itu anggur yang berbahaya, berbisa. Kesenangan Sodom berbahaya. Kalau dosa dibiarkan, itu pasti akan sampai ke neraka, bukan ke surga. Sebab itu saya ingatkan, jangan salah investasi modal umur ini. Kita harus cerdik dan bijak. Ya. Sebab kita hidup di dunia satu kali. Enggak 2 kali, enggak 3 kali. Investasikan dengan betul. 2. B. Penuh penyangkalan diri. Ya. Yang menghambat pemakaian modal umur dengan baik adalah dosa. Dosa, saudara. Coba kita lihat Yeremia 5, kitab Nabi Yeremia 5, ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi dosa itu menghambat. Ya. Sebab itu hidup kita penuh penyangkalan diri. Ya. Dan segala keinginannya. Dosa dengan segala keinginannya itu membuat kita tidak menyangkal diri. Ya. Banyak menghabiskan waktu dan kesempatan. Bahkan hatinya lumpuh. Hatinya nggak bergairah, padam, lumpuh. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala. Tapi ini lumpuh. Karena ada dosa. Ada dosa. Ya. Sebab itu kita harus terus-menerus mematikan daging, menyangkal diri. Lukas 9 ayat yang ke-23. Nanti saudara bisa baca. Artinya begini, kita menyangkal diri berarti tidak melasatkan daging. Roma 13 ayat 14, saya bacakan dalam King James Indonesia. Tetapi hendaklah kamu mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan jangan melasatkan daging sehingga menguatkan nafsunya. Nah, kalau kita menyangkal diri, daging nggak berkutik.
daging tidak bisa menang. BC, dipimpin roh. Ini cara hidup orang beriman yang betul. Roma 8, 14, Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi satu orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Haleluya, haleluya. Dan itu berarti harus terus-menerus mematikan daging supaya posisi kita sebagai anak Allah enggak tergelincir. Kalau berbuat dosa bukan anak Allah tapi anak iblis, ya, anak iblis. Kita harus terus-menerus mematikan hidup dalam kebenaran, mematikan daging. Sebab keinginan daging dan roh itu bertentangan. Galatia 5, 16 dan 17. Nah, contoh yang sangat indah adalah putra manusia Yesus. Waktu memberi makan 5.000 orang, baik 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak. Terus Filipus ngomong, Tuhan, 200 dinar nggak cukup. Nggak cukup. Kalau memberi makan 5.000 orang, itu pasti ada ketua panitianya, ketua konsumsinya, mengatur semua. Terus Andreas ngomong, di sini ada anak bawa 5 roti 2 ikan. Tapi untuk apa? Apa gunanya? 5 roti dan 2, semua yang diungkapkan itu mustahil. Tapi orang yang dipimpin roh, seperti Tuhan Yesus, dia punya cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan. Sudah, suruh duduk semua. Suruh duduk, cepat suruh duduk. Terus, 5 roti 2 ikan diangkat. Dan ditunjukkan kepada Bapa di sorga dengan ucapan syukur. Waktu dibagikan, mujizat terjadi. Orang yang berjalan dalam pimpinan roh, itu tidak takut menghadapi masalah yang sekalipun mustahil bisa diselesaikan. Akhirnya terselesaikan dengan baik, dengan waktu yang singkat. D. Sampai tua terus berbuah. Wow. Sampai tua terus berbuah. Kalau kita punya pohon mangga, mungkin sudah 20, 25 tahun, 30 tahun, tapi buahnya masih lebat. Senang, saudara. Nah, senang, lihat tuh senang. Wih, terus 35, 40 tahun masih terus berbuah. Wah, luar biasa, indah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sampai tua terus berbuah. Mazmur 92 ayat yang 14 sampai 16. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Lebih indah lagi, saudara, lebih hebat lagi. Sudah tua masih berbuah, bahkan sampai mati masih tetap berbuah. Masih tetap berbuah. Coba kita melihat, ya, haleluya. Sampai mati masih tetap berbuah, saudaraku. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri
sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Orang mati mau dikubur, datang gerombolan-gerombolan ini. Saking paniknya dilempar masuk di lubang kubur Elisa. Begitu mayat ini kena tubuh tulang, Elisa bangkit. Bukan main. Sampai tua berbuah itu sudah luar biasa, saudara. Sampai rambut putih. Kadang kita lihat berjalan mereka 90 tahun. Masih tetap bergairah. Masih tetap semangat, saudara. Haleluya. Haleluya. Masih tetap cinta Tuhan. Masih tetap melayani. Mungkin secara fisik nggak bisa berat. Tapi dia bisa berdoa. Dia bisa mendoakan pekerjaan Tuhan. Dia bisa mendoakan di gereja itu. Siapa yang nggak datang? Didoakan. Sampai tua berbuah. Bahkan sampai mati pun tetap berbuah. Ini harus disertai ketaatan yang betul. Artinya yaitu taat sampai mati seperti Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai taat mati di kayu salib. Oh haleluya. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita kalau mau berhasil ya, investasi taat dalam ketaatan sampai mati. Ya. Jangan bergeming. Taat sesaat. Setelah sukses, dia merasa waktu minum anggur kok enak. Sayang. Akhirnya dia jadi peladang anggur. Minum anggur sampai mabuk. Akhirnya telanjang. Sayang. Sayang. Dia sebelumnya sudah invest waktunya dengan baik. Tapi setelah itu sia-sia hidupnya. Salomo. Hidupnya awalnya bagus. Awalnya cinta Tuhan. Awalnya takut Tuhan. Tapi setelah kaya raya, mulai. Begitu banyak istri dan gundiknya. Akhirnya para istri ini membuat Salomo untuk menyembah kepada berhala. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya Tuhan memberi kesempatan kita untuk menikmati hari libur, boleh. Mungkin saudara mau ke Bali, mau ke Malaysia, atau mau Singapura, atau mau jalan-jalan ke Jakarta, silakan. Tapi ya, jangan bercintakan. Terus kapan lagi ya bisa pergi? Nah, ini sudah salah. Kalau Tuhan beri kesempatan, pakai. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai bercintakan kesenangan dunia ini, hati-hati, kita perlu waspada. Supaya tidak salah investasi. Kalau ada waktu untuk makan, minum, bersuka-suka dengan keluarga, ya, jangan bersuka-suka dalam jalan daging. Coba kita lihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-17. Pengkhotbah 10 ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu
seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Ya, boleh, ya. Tapi jangan terus-menerus sampai terikat, sampai mabuk kesukaan dunia ini. Itu yang berbahaya. Akhirnya dia lupa tujuannya. Dia lupa menginvestasikan waktunya dengan betul. Kerja tujuannya beda. Cari duit, ya kumpulkan duit untuk senang-senang. Menikmati kesenangan dalam dunia ini. Boleh, saudaraku, boleh. Ya, bukan kita tidak boleh berpergian dan lain sebagainya, boleh. Tapi kita perlu waspada. Ya, waspada. Sebab kesukaan dunia ini, kalau kita terus cinta akan dunia ini, cinta, bercintakan, maka dikatakan kasih akan Bapa tidak ada di dalam hidup orang itu. Karena cinta terus, saudara. Ya, kita lihat 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita harus bisa membedakan. Boleh memakai dunia ini, tapi jangan terikat. Ya. Boleh, saudara. Saudara mau senang, pergi dengan keluarga, makan bersama, lihat pantai, lihat pemandangan yang bagus, silakan. Tapi kalau kita terus beringin, ya itu yang berbahaya. Kerjasama dalam tubuh Kristus. Orang yang bisa kerjasama itu lebih banyak hasilnya. Contoh, jadi orang yang bisa kerjasama itu lebih banyak hasilnya. Contoh talenta. Setiap orang tidak sama diberi oleh Tuhan. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Bukan berarti Tuhan itu pilih kasih, tidak. Tetapi Allah itu adil. Allah itu tahu kemampuan kita sebagai umat Tuhan, tahu Tuhan. Nah, Tuhan memberitahu, berdagang, kerjakan talenta itu, lipat gandakan. Jadi, yang 5 dapat hasil 5. Yang 2 dapat hasil 2. Tapi yang 1 sayang. Sebenarnya yang 1 dituntut 1. Nah, di sini kita melihat kalau yang 1 ini, yang sedikit ini, dia mau kerjasama, ya, memang yang 1 mungkin tidak bisa berbuat banyak sebab talentanya sedikit. Tetapi kalau ia mau berlelah sedikit saja, menyambut. Nah, menyambut dan bekerja sama dengan seorang nabi, dengan seorang rasul, dengan seorang gembala, dengan seorang penginjil, dan seterusnya. Terus belajar memberi minum. Kan itu satu hal yang mudah. Tetapi pahalanya ada. Coba kita lihat, saudaraku, ya, di dalam Matius 10 ayat yang ke-41 dan 42. 40, kita baca mulai 40.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Nah, jadi kan yang terima sedikit pun dituntut sedikit, saudara. Ya, tapi kalau ini kerjasama, ya lihat dengan hati tulus ya. Dengan hati tulus, kerjasama dengan hati tulus. Jangan cari keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Jadi, oh ini seorang nabi. Apa yang bisa dia kerjakan? Mungkin orang ini nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa. Cuma pekerjaan Tuhan yang sederhana. Oh nyambut nabi. Mari nyiapkan makan, nyiapkan minum, terus membawakan tasnya dan lain sebagainya, maka dia dapat pahala seperti nabi. Tuhan tuh adil, asal kita mau ngembangkan talenta kita. Jangan dikubur. Jangan dikubur. Ada orang berkata, saya nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Mungkin di satu gereja. Oh, saya bisa. Mungkin dia sapu. Mungkin dia bersihkan mimbar. Supaya yang khotbah enak, senang. Dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Sebab itu jangan kecilkan apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan, untuk Tuhan. Jangan kecilkan. Kalau kita ngerti Matius 10, 40, 41 dan 42, sekecil apapun talenta yang saudara miliki, kembangkan dengan kerjasama. Tapi kalau kita berpangku tangan, saya nggak punya apa-apa. Dia dikasih banyak, saya nggak, terus dia diam. Itu jahat. Itu orang jahat. Ya. Itu dengan kata lain, menguburkan talentanya dalam tanah. Coba kita kreatif sedikit. Saya nggak bisa nyanyi. Ya jangan iri dengan yang bisa nyanyi. Saya nggak bisa main musik. Ya jangan iri dengan yang main musik. Saya nggak bisa khotbah. Ya jangan iri. Tapi apa yang ada yang bisa saudara kerjakan, kerjakan dengan betul. Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan tulus. Nanti talenta itu berkembang. Haleluya. Nah, ini perlu kesadaran, ya, perlu kerjasama sehingga mendapat pahala yang sama dengan orang yang dilayani. Mungkin kita, oh itu nabi itu atau gembala itu belum makan, dia pergi, dia belikan makanan, Bu, Pak, Dek, makan dulu. Nah, karena tulus ya, bukan cari puji tapi tulus. Mungkin dia nggak bisa belikan makanan, dia beli kue yang lebih murah, ya. Tapi dengan hati yang tulus. Haleluya. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan segenap hati, karena Tuhan akan mendapat pahala yang sama, ini berarti kita sedang menginvestasikan umur kita dalam tubuh Kristus sehingga menghasilkan perkara-perkara yang kekal. Tapi kalau iri, Tuhan kenapa dia bisa musik, bisa nyanyi, bisa khotbah, saya kok nggak bisa. Terus ada rasa nggak suka, itu keliru. Itu keliru. Tuhan berikan dia 5 talenta, Tuhan minta kembali juga 5 talenta, 10. Yang 2, Tuhan minta 2, 4 jadi. Yang 1 sebenarnya hanya mengembalikan 2. Tuhan nggak minta 10, 1 talenta. Ya, mari dalam hal ini tidak ada di antara jemaat yang merasa kecil, minder, nggak bisa apa-apa, keliru. Wah Pak, saya sudah ada umur Pak. Keliru.
saudara bisa memperhatikan, siapa ya yang nggak datang? Siapa ya? Siapa? Terus mulai mendoakan. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya, satu, uban di jalan yang benar itu akan sampai di surga. Sebab itu, jangan seperti kata-kata orang dunia. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jangan. Ini artinya, karena tua sudah pengalaman, jadi melakukan pelanggaran dengan cerdik, dengan lembut. Kalau awalnya mungkin gedak-gedak ketahuan, makin lama makin berpengalaman untuk melakukan dosa. Ini salah. Ya. Tetapi uban di jalan benar itu akan sampai di surga. Makin dia usianya bertambah, dia makin sadar. Tidak lama lagi pinjaman ini diambil oleh Tuhan. Sebelum diambil Tuhan, dia investkan. Dia investasikan sisa umurnya. Dia investasikan baik-baik supaya nanti satu kali menuai untuk kekal. Dua, setialah di jalan yang benar dan terus jalankan modal ini. Setialah di jalan yang benar dan terus jalankan modal umur ini. Terus saudara, terus. Pokoknya selama kita masih bernapas, jalankan dengan baik. Bangun tidur, jalankan dengan baik. Terus investasikan untuk perkara-perkara yang kekal. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. 3. Kalau ada salah, bertobat sebelum waktunya habis. Ya, orang berdosa tuh boros waktu, boros waktu. Nah, boros. Sebab itu bertobat. Kalau ada salah, bertobat sebelum waktunya habis. Daud waktu salah, hukuman datang, itu boros waktu. Boros waktu. Tapi kalau hidup ini baik seperti Yusuf di jalan yang betul, akhirnya sampai satu titik tertentu dia naik ke atas. Karena dia tidak berbuat salah. 4. Jangan beri tempat atau kesempatan pada iblis. Aduh, kalau diberi kesempatan iblis, dia masuk dan merusak banyak hal yang baik, ya. Merusak banyak hal yang baik. Sebab itu kita mesti waspada, mesti hati-hati supaya hidup kita benar, jalan simpan firman-Mu, ya, supaya aku tidak berdosa kepadamu, Tuhan. Ya. Isi terus, renungkan firman Tuhan terus. 5. Dosa bisa membuat orang undur dan ditolak dari surga. Dosa bisa membuat orang undur dan ditolak dari surga. Mungkin orang tersebut, loh dulu saya tuh kerja buat Tuhan. Dulu saya sungguh-sungguh, masa nggak ada pahalanya? Apa yang saya kerjakan masa hilang semua? Itu pikirannya dia. Tapi firman Tuhan memberitahu, dosa ditolak dari kerajaan surga. Dan apa yang pernah diperbuat itu tidak diingat lagi. Yehezkiel 33 ayat 13. Dikatakan demikian. Yehezkiel 33 ayat 13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuat. Jadi nggak ada perhitungannya. So kalau orang masuk neraka,
Nggak ada pahalanya. Nggak ada. Ya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita masih muda, jaga hidup kita baik-baik, sampai terus tua. Ingat, orang beruban di jalan benar, indah. Mungkin saat ini kita sudah ada usia, sudah berumur, pertahankan. Terus hidup dalam kebenaran. Sampai usia tua pun tetap berbuah. Untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali untuk kami senantiasa menginvestasikan umur ini di jalan yang benar. Jangan menginvestasikan umur di jalan yang salah. Karena kami tidak tahu kapan berakhirnya. Kapan pinjaman umur ini Tuhan ambil. Tapi selagi kami masih bernafas, kami mau investasikan dalam jalan yang benar. Sehingga sampai usia tua, sampai tua pun tetap berbuah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Kalau mungkin ada yang sudah tersesat jalannya, Tuhan tolong. Biar boleh kembali dalam jalan yang benar. Boleh kembali mencari Engkau Tuhan. Dan boleh menginvestasikan waktunya dengan betul. Sehingga hidupnya menjadi indah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati umat-Mu. Memberkati pekerjaan umat-Mu. Memberkati rumah tangga, memberkati kesehatan umat-Mu di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi di saat mereka bekerja, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, sehingga pada waktu berangkat kerja pulang dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bahkan berkat-berkat-Mu menyertai, berkati masa mudanya, berkati pelayan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa di dalam persekutuan. Limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh. Menyertai perjalanan hidup kami. Allah Roh Kudus memberkati semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.